Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baik saudara, kita mencoba menayangkan tentang sebuah penjelasan dari seorang pendeta yang cukup terkenal di Indonesia ini, ya. Apalagi umat Kristiani pasti mengenal persis siapa itu pendeta Ezra Alfred Soru atau pendeta Ezra Soru, gitu ya, dikenal dengan panggilan Ezra Soru. Di mana di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana pendeta Ezra Soru menjawab satu pertanyaan yang dilontarkan oleh jemaatnya tentang keberadaan Yesus selama dia tidak diketahui keberadaannya di antara usia 12 tahun sampai 30 tahun. Jadi ada kurang lebih 17 tahun, saudara. 17 tahun Yesus itu tidak diketahui keberadaannya. Jadi Tuhannya bisa menghilang selama 17 tahun. 17 tahun itu waktu yang cukup lama. Ya, pertanyaannya, kemana dia? Siapa yang mengurus dunia saat dia tidak ada itu, ya? Kemana perginya Yesus itu, dan kenapa Tuhannya itu seperti disulap gitu, ada bim salah bim gitu ya, hilang kemudian ada gitu ya. Nah, baik, kita langsung saja. Ada hal yang menarik nanti, jawaban yang dilontarkan oleh pendeta Alfred Soru ini. Kita mulai saja dari pertanyaannya terlebih dahulu, saudara. Baru mengisahkan dari Yesus lahir sampai Yesus di umur 12 tahun, dan di umur 12 tahun Yesus itu hilang, tiba-tiba muncul di umur 30. Nah, pertanyaannya, kemana Yesus pada saat itu, dan kenapa kisah-kisah Yesus itu tidak ditulis, kisah-kisah Yesus yang ketertinggal menurut kenapa tidak ditulis di dalam Alkitab? Apakah karena belum ada penemuan manuskrip atau bapak-bapak gereja kuno dulu ya belum ada sejarahnya gitu loh, Pak, belum ditemukan. Ya, itu pertanyaan yang dilontarkan, saudara, oleh jamaahnya, ya, oleh jamaah yang ada pada saat acaranya Alfred Soru, ya. Ini yang menjadi jawaban Alfred Soru. Apa katanya, ya? Ini kita simak baik-baik, saudara, penjelasan dari pendeta Alfred Soru tentang kemana perginya Tuhan Yesus, tanda kutip, Tuhan Yesus selama kurang lebih 17 tahun. Ngapain saja dia, apa aktivitas dia? Karena memang itu tidak ada fakta sejarah yang menjelaskan secara eksplisit, secara jelas, secara detail tentang keberadaan Tuhan Yesus itu selama kurang lebih 17 tahun, antara usia 12 tahun sampai usia 30 tahun. Baik, sama-sama kita dengarkan. Perhatikan Lukas 4:18. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat masuk rumah ibadah. Berarti Yesus memang besar di Nazaret. Biasa pada hari Sabat ke rumah ibadat, sinagog. Berarti memang Yesus tidak pergi kemana-mana. Dia bikin apa saja kalau begitu di Nazaret. Menurut saya dua hal. Pertama, sekolah Yahudi, SD, SMP, SMA. Menarik, saudara, dijelaskan oleh pendeta Alfred Soru bahwasanya ternyata Tuhannya sekolah. Ternyata Tuhannya dia bikin apa saja kalau begitu di Nazaret. Menurut saya dua hal. Pertama, sekolah Yahudi, SD, SMP, SMA. Dia bersekolah. Pertama, dia sekolah mikra namanya. Umur 5-10 tahun. Itu belajar Taurat. Di tempat namanya Bet Haseper, rumah buku. Ini semacam SD. Habis itu masuk Misna. Itu umur 10-12. Habis itu masuk Talmud. Di usia 12-19. Ini semacam SMA. Habis itu, untuk melanjutkan sekolah teologi, mereka masuk yang namanya Midras. Dan
Trinitas ini muncul madrasah. Jadi menurut saya Yesus sekolah. Ikut sekolahnya Yahudi. Hal menarik saudara sekalian yang perlu kita simak dengan baik ya. Ternyata Tuhan itu sekolah. Jadi Tuhannya sekolah SD. Tadi disebut oleh pendeta Alfred Ezra Soru. Tuhan Yesus itu ternyata sekolah. SD, SMP, SMA. Ya. SD, SMP, SMA. Dia ikut sekolahnya orang Yahudi. Dia mempelajari Taurat. Saudara sekalian, hal yang menarik saya katakan di sini, logikanya begini saudara. Orang kalau sekolah itu banyak kemungkinan. Pertama, karena memang dia tidak tahu apa-apa. Bahasa lain masih bodoh. Begitu. Maka pertanyaan ini, penjelasan ini menunjukkan bahwasanya kalau begitu Tuhan bodoh gitu loh. Kalau logika analisanya begitu. Ya, orang yang sekolah itu karena dia tidak tahu. Mungkinkah Tuhan itu tidak tahu? Itulah pertanyaannya. Dan tadi dikatakan bahwasanya Yesus belajar Taurat. Bukankah Taurat itu firman Tuhan? Sementara yang Yesus itu sendiri notabene dia adalah Tuhan. Jadi gimana itu logikanya? Tuhan belajar tentang apa yang dia tulis sendiri. Dan belajarnya ke orang lain. Bukan ke dirinya sendiri. Kan itu tulisan dia, firman dia. Kalimat-kalimat dia. Ya, masa dia harus belajar ke orang lain? Ada yang menggurui dia. Saudara, gimana logikanya? Saudara harus belajar, mempelajari sesuatu yang saudara tulis sendiri. Dan ironinya, saudara belajar itu ke orang lain. Dan orang itu bukan yang menulis apa yang Anda pelajari. Justru yang menulis adalah yang belajar. Gitu loh. Jadi, jelas tadi kata pendeta Alfred Ezra Soru, Yesus belajar Taurat. Ya, belajar firman Tuhan. Bukankah dia Tuhan? Kenapa dia belajar firman-Nya sendiri gitu loh. Jadi Tuhannya sekolah, aktivitas sekolahnya itu tadi dijelaskan oleh Alfred Ezra Soru, sekolahnya itu setara dengan SD, SMP, dan SMA. Begitu ya. Benar begini adanya kah? Nah, itu pertanyaannya itu. Ya. Tuhan sekolah, itu artinya Tuhan tidak berilmu kalau begitu. Ya. Yesus tidak berilmu dan dia, jangan katakan kalau ini unsur kemanusiaannya lagi yang begitu ya. Inilah terkadang akal-akalan dalam menjawab ini yang susah untuk memaknai secara ilmiah ya. Yang sekolah itu unsur kemanusiaannya, bukan unsur ketuhanannya. Loh, kemana unsur ketuhanannya? Bukankah dia Tuhan 100% dan manusia 100%? Jadi menurut penjelasan pendeta Ezra Soru, Tuhan Yesus itu sekolah. Ya, sekali lagi logikanya, biasanya orang yang tidak sekolah itu karena tidak berilmu. Ya, kalau bahasa kasarnya orang tidak berilmu tentu orang bodoh gitu loh. Ya, kalau logikanya begitu. Nah, mungkinkah Tuhan begitu gitu loh? Mungkinkah Tuhan begitu? Sedangkan ilmu itu sendiri bersumber dari Tuhan. Ya, sekarang Tuhannya belajar. Sekarang Tuhannya yang sekolah. Kan rumit untuk memahami itu gitu ya. Lalu pertanyaan berikutnya saudara, siapa gurunya Yesus kalau begitu? Dengan siapa dia belajar itu? Maka kalau seandainya dia belajar dengan orang lain, Yesus belajar dengan manusia, yang notabene manusia itu adalah ciptaannya sendiri, ya, dia kan Tuhan nih. Dia yang menciptakan manusia. Lalu, kenapa dia belajar sama ciptaannya? Gitu. Bukankah di dalam dirinya itu unsur Tuhannya itu? Dia Tuhan 100%, dia manusia 100%. Kenapa harus belajar dengan orang lain? Harusnya kepada dirinya sendiri, dia sudah maha tahu. Harusnya dia maha tahu, maha memahami, ya maha segala-galanya. Kenapa dia harus sekolah? Tuhan sekolah. Nah, kan
lucu gitu ya. Sangat lucu saudara, sangat-sangat lucu. 17 tahun di antara aktivitasnya di situ adalah pendeta atau pendeta Ezra Sorus ini menjelaskan bahwasanya Tuhan Yesus itu sekolah. Ya, Tuhan Yesus itu sekolah. Jadi ini sangat apa namanya saudara? Ya sangat ironi begitu ya. Tuhannya ternyata tidak berilmu, dan lebih mirisnya lagi dia mempelajari apa yang dia tulis sendiri, dan dia belajar itu kepada orang lain. Firman Tuhan belajar tentang firman-Nya sendiri kepada orang lain. Nah, saudara bisa bayangkan itu ya. Kita coba lihat kita coba dengarkan lagi saudara tentang penjelasan pendeta Ezra Soru ini. Apalagi kita lanjut. Membantu mamanya karena kelihatannya bapaknya mati muda. Yusuf kelihatannya mati muda. Kita bisa tahu dari mana? Perhatikan Markus 13. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Berarti yang tukang kayu siapa? Yusuf. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Tapi versi Markus, bukankah ia ini tukang kayu? Berarti Yesus ambil profesi bapaknya. Sambil sekolah, kerja bantu orang tua untuk menghidupi adik-adiknya. Karena Yesus punya adik. Adiknya Yesus siapa? Yaitu anak-anak yang dilahirkan oleh Yusuf dan Maria setelah Yesus lahir. Ada Yudas, ada Yakobus, ada Yoses. Adik Yesus itu dua menjadi penulis Alkitab. Surat Yakobus. Nah, ternyata dia punya Tuhan punya adik. Ini lebih menarik lagi saudara. Jadi Yesus selama 17 tahun itu dia sekolah, dia membantu orang tuanya. Ini apa namanya? Gimana Tuhan punya keluarga, punya family, ya. Dia membantu mencari nafkah untuk adik-adiknya. Jadi Tuhan punya adik. Ya. Yesus punya adik. Yesus tanda kutip dia tadi imannya itu adalah kan dia sebagai Tuhan. Ternyata dia punya adik, yakni ada Yakobus, ada juga Yudas yang dia sebut tadi namanya, dan ada adiknya satu lagi Yosef. Ya. Dan itu yang mau dihidupkan oleh Yesus. Dia kan Tuhan. Kenapa begitu sulit untuk menghidupkan satu keluarga saja? Idealnya itu kalau memang Tuhan, dia yang memberi rezeki itu. Dia yang memberikan seluruh makhluk hidup itu rezeki dan makan dan minum dan segala kebutuhannya. Kalau memang dia Tuhan, kenapa dia mesti bersusah payah untuk menghidupkan keluarganya, menghidupkan adik-adiknya? Harus bekerja. Ya udah, beri saja, dia yang memberi rezeki itu, dia yang memberi nikmat itu, dia yang memberi makan dan minum seluruh makhluk. Masa satu keluarga saja dia tidak bisa memberikan itu? Ironi jadinya. Dan tidak itu saja, adiknya ternyata penulis Alkitab. Jadi ada Injil Yakobus dan Injil Yudas. Ironinya, dua Injil ini tidak diakui oleh iman Kristen. Kenapa Injil ini termasuk Injil apokrif, Injil yang ditolak? Sementara yang penulisnya itu adiknya Yesus sendiri. Itu Yakobus adik Yesus yang tulis. Bukan Yakobus Rasul. Yakobus Rasul sudah mati. Kisah 12. Yang menulis surat Yudas, itu Yudas adiknya Yesus. Bukan Yudas Iskariot. Jadi dua adik Yesus itu jadi penulis Alkitab. Baik saudara, dua adik Yesus adalah penulis Alkitab. Tapi kenapa Injilnya Yudas dan Injilnya Yakobus ini tidak menjadi referensi utama? Malah Matius, Lukas, Yohanes, dan Markus yang menjadi referensi utama begitu ya. Sementara adiknya Yesus sendiri tidak. Kan ironi. Jadi baik saudara, berkaitan dengan tayangan ini, berkaitan apa yang disampaikan oleh pendeta Ezra Soru ini, banyak pelajaran yang kita dapat pahami bahwa Yesus ternyata tidak jauh lebih sempurna dari hanya sekedar manusia biasa. Ya, ini membuktikan Yesus bukanlah Tuhan. Tidak ada unsur ketuhanan sedikit pun di dalam diri Yesus,
berdasarkan jawaban dari apa yang dinyatakan oleh Ezra Soru. Karena dia masih sekolah. Itu kan aktivitas orang manusia biasa tuh. Kemudian dia bekerja mencari nafkah, menghidupkan keluarganya, menghidupkan adiknya, secara kehidupan layaknya manusia biasa. Ini menunjukkan bukti bahwasanya Yesus itu manusia biasa, tidak ada unsur ketuhanan di dalam dirinya, ya. Dan memang hal ini saudara sekalian, maaf, ini berdasarkan penjelasan dari pendeta Ezra Soru sendiri. Unsur-unsur itu jauh dari unsur sifat-sifat ketuhanan. Tuhan yang memberikan rezeki, harusnya ya Yesus langsung yang memberikan nafkah keluarganya. Apa sulitnya buat dia? Seluruh makhluk hidup saja diberikan rezeki, tapi kenapa dia harus bekerja banting tulang peras keringat untuk menghidupkan keluarganya, khususnya adik-adiknya? Nah, gitu. Jadi pertanyaannya itu bahwasanya bukan mendahului dan bukan menggurui, ya, tapi menimbulkan satu kepenasaran yang cukup besar di dalam hal ini. Pertanyaannya, benarkah Yesus itu layak untuk dipertuhankan dengan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan oleh pendeta Ezra Soru itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Tuhan sekolah, berarti Tuhan tidak berilmu. Dan ironinya dia sekolah mempelajari firman-Nya sendiri, ya, bukan firman yang lain, tapi firman-Nya sendiri yang dia pelajari itu. Dan ini sangat ironis, saudara. Nah, ini menjadi bahan perbandingan. Terserah saudara siapapun itu menyikapi dan memahaminya seperti apa. Ada logika yang tidak bisa dicerna dengan baik tentang keberadaan Yesus. Dia yang keberadaannya yang hilang selama kurang lebih 17 tahun. Kemana Tuhan waktu itu? Dan kemana perginya Tuhan? Siapa yang mengurus dunia pada saat 17 tahun lamanya unsur ketuhanan itu tidak berada pada diri Yesus? Dan atau Yesus itu ada unsur ketuhanannya, kenapa hilang begitu saja? Jadi banyak hal yang perlu dicermati di dalam hal ini. Dan sangat ironi dan banyak tidak logis penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh pendeta Ezra Soru ini. Semoga saja ini menjadi bahan pemikiran kita semua, sehingga hal ini bisa menjadi iktibar buat kita, bahwasanya pada dasarnya Yesus memang bukanlah Tuhan. Yesus hanyalah seorang manusia biasa yang tidak lepas dari kealfaan, ketidakketahuan, dan memang dia tidak berilmu, makanya dia sekolah. Begitu saudara, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.